Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan dengan NPM 2019 14591. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Pendidikan Ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, yang saya hormati selaku dosen pembimbing yaitu Bapak Rendika Valeri SPDM. Baiklah, kita akan mulai saja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Kualitas suatu negara ditentukan salah satunya oleh faktor pendidikan, di mana peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas dan demokratis. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Sekolah sebagai pendidikan formal memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempersiapkan anak didiknya sejak dini. Tercapainya tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama lembaga pendidikan, di mana tercapainya tujuan pendidikan dapat dilihat dari tercapainya tujuan pembelajaran yang ditunjukkan dengan keberhasilan dalam pembelajaran. Keberhasilan dalam pembelajaran merupakan sumber kemampuan yang dicapai mahasiswa setelah mengalami proses belajar. Dengan tingginya hasil belajar yang diperoleh oleh mahasiswa, membuktikan bahwa semakin tinggi juga pembelajaran yang berlangsung di universitas, karena hasil belajar mahasiswa menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah pendidikan di suatu universitas berhasil atau tidaknya. Nah, hasil belajar ini sendiri merupakan hal yang berkesinambungan dengan kegiatan belajar, karena kegiatan belajar itu merupakan proses, sedangkan hasil belajar merupakan hasil dari proses belajar tersebut. Nah, keberhasilan belajar yang baik bagi mahasiswa dapat didukung dengan motivasi dan disiplin belajar. Oleh karena itu, dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI. Nah, berikutnya ada identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, apa saja faktor pendukung keberhasilan belajar mahasiswa. Dan yang ketiga, seberapa penting fungsi disiplin belajar bagi mahasiswa. Dan untuk selanjutnya, terdapat batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu karena keterbatasan waktu dan tempat, peneliti hanya membatasi masalah pada motivasi belajar, disiplin belajar, keberhasilan belajar mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI. Lalu untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu apakah ada pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI. Nah, lalu tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI. Dan untuk selanjutnya yaitu ada kegunaan penelitian, di mana ada dua kegunaan penelitian ini, yaitu kegunaan secara teoritis, yang dimana secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan prestasi belajar melalui motivasi belajar dan disiplin belajar. Lalu kegunaan secara praktiknya terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk mahasiswa, yang dimana mengarahkan mahasiswa ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu kualitas peserta didik melalui motivasi belajar dan disiplin belajar, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan semangat dan tertib untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif. Lalu yang kedua untuk universitas, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi mengenai penerapan motivasi dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, selain itu juga bisa menjadi penilaian untuk mahasiswa meningkatkan motivasi belajar dan disiplin belajar. Nah, berikutnya yaitu landasan teori. Ada 3 landasan teori dalam penelitian ini, yaitu hasil belajar, motivasi belajar, dan disiplin belajar.
Hasil belajar. Yang pertama itu hasil belajar. Apa itu hasil belajar? Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh individu setelah mengalami proses belajar. Hasil belajar diperoleh pada akhir proses pembelajaran dan berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang telah diajarkan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal yang merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari dalam diri siswa itu sendiri, dan faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari luar diri siswa. Hasil belajar memiliki manfaat berupa perubahan peserta didik dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Indikator yang dipilih dalam penelitian ini yaitu yang dikemukakan oleh Strauss, Tetroe, dan Graham, yang dimana menurut mereka indikator hasil belajar adalah yang pertama ranah kognitif, yang dimana memfokuskan terhadap bagaimana siswa mendapat pengetahuan akademik melalui metode pelajaran maupun penyampaian informasi. Lalu yang kedua ranah efektif yang berkaitan dengan sikap, nilai, keyakinan, dan yang berperan penting dalam perubahan tingkah laku. Lalu yang ketiga ada ranah psikomotorik, yaitu keterampilan dan pengembangan diri yang digunakan pada kinerja keterampilan maupun praktek dalam pengembangan penguasaan keterampilan. Nah, lalu yang berikutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri peserta didik maupun dari luar diri peserta didik, yang menimbulkan rasa ketertarikan dan keinginan peserta didik untuk melakukan pembelajaran, sehingga motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam belajar. Fungsi motivasi itu sendiri dalam belajar itu di samping memberikan dan mengunggah minat dan semangat dalam belajar seseorang, juga membantu seseorang untuk memilih jalan atau tingkah laku yang mendukung pencapaian tujuan belajar, serta dilakukan suatu upaya agar mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, menurut Omar Hamalik, ada dua jenis motivasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri peserta didik yang dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan belajar. Lalu yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi ekstrinsik ini adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu peserta didik itu sendiri yang mendorongnya untuk melakukan tindakan belajar. Nah, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan indikator motivasi belajar menurut UNO, yang dimana menurutnya indikator motivasi belajar itu adalah pertama adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, lalu yang kedua adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, dan yang ketiga adanya harapan dan cita-cita untuk masa depan, lalu adanya penghargaan dalam belajar, berikutnya adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, lalu yang terakhir adanya lingkungan belajar yang kondusif. Nah, berikutnya yaitu disiplin belajar. Disiplin belajar merupakan pengendalian diri peserta didik terhadap bentuk-bentuk aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin belajar yang dilakukan memiliki banyak manfaat untuk peserta didik, yaitu membuat peserta didik menjadi lebih teratur dan dapat membangun kepribadian peserta didik yang baik. Nah, dalam penelitian ini, indikator yang digunakan yaitu yang dikemukakan oleh Daryanto, yang dimana indikator disiplin belajar itu ialah yang pertama, ketaatan terhadap tata tertib sekolah. Lalu yang kedua, ketaatan terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. Lalu yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, disiplin belajar di rumah. Nah, berikut ini ada kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama motivasi belajar yang termasuk dalam X1, lalu disiplin belajar yang termasuk ke dalam X2, dan hasil belajar yang termasuk dalam Y. Nah, berdasarkan gambar tersebut, penelitian ini mengenai pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar, yang dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah motivasi belajar dan disiplin belajar sebagai variabel independen atau variabel bebas, dan hasil belajar sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Nah, selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah,
Hipotesis tersebut harus diuji dan dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisisan data-data. Berdasarkan data-data di atas, penulis menyusun hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh positif disiplin belajar terhadap hasil belajar. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh positif motivasi belajar terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif disiplin belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Lalu yang berikutnya, dalam penulisan ini metode penelitiannya yaitu pertama ada desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam desain penelitian ini ialah pendekatan asosiatif, yang dimana menurut Rusyadi penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Yang dimana dalam penelitian ini pendekatan asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh motivasi belajar, disiplin belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI. Nah, berikutnya ada sumber data penelitian, yang dimana untuk keperluan penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer, di mana sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dipilih dan disesuaikan secara khusus kepada mahasiswa pendidikan ekonomi kelas R6J angkatan 2019 di Universitas Indraprasta PGRI. Nah, kelebihan dari data primer ini adalah peneliti dapat menentukan seperti apa karakteristik yang dibutuhkan secara spesifik untuk penelitian yang dilakukan. Lalu untuk kelemahan data primer ini ialah membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Nah, tempat penelitian ialah penelitian ini dilakukan di Universitas Indraprasta PGRI di Jalan Raya Tengah nomor 80 RT 6 RW 1 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 1376 dengan kode pos 13760. Lalu untuk waktu penelitiannya, peneliti memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 5 bulan, dimulai dari bulan Maret 2022. Lalu metode pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Kuesioner itu sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Nah, dalam penelitian ini, angket yang digunakan adalah jenis angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dipilihnya, yang dimana dia menganggapnya bahwa itu yang paling benar. Nah, angket ini dibuat secara objektif, dilengkapi dengan petunjuk pengisian dengan masing-masing soal yang diberikan 5 alternatif jawaban dan dengan pemberian skor. Kuesioner ini dibagikan kepada mahasiswa R6J untuk mendapatkan data penelitian agar peneliti mampu mengetahui pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI. Lalu yang berikutnya ada metode analisis data. Nah, dalam metode analisis data ini mempunyai sub-sub yang tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh signifikan. Nah, yang dimaksud pada hal tersebut ialah pengujian secara parsial atau uji teks yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Nah, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% dengan DK N dikurang 2. Hal ini akan menyatakan kriteria pengembangan putusan, yaitu yang pertama, HO diterima apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HA ditolak, yang dimana hal ini mengartikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Lalu yang kedua itu ada HO ditolak, yang dimana jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA akan diterima, yang dimana hal ini akan mengartikan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.